Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Nurmila dengan NIM 0523520039. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sorting untuk menjawab tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Untuk soal yang pertama yaitu buatlah coding pengurutan data dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Ini soalnya sudah direvisi ya. Dari nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, dan nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6, urutkan dengan menggunakan algoritma merge source, kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut. Untuk menjawab soalnya, saya sudah membuat rangkuman tentang apa itu proses sorting. Sorting sendiri merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang berarti pengurutan, proses menyusun atau menderetkan data. Dalam proses pengurutan data itu sendiri dapat dilakukan dengan dua macam, yaitu secara ascending maupun descending. Jika secara ascending, yaitu pengurutan dilakukan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Sebaliknya, kalau menggunakan proses descending, yaitu pengurutan data dilakukan dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Kemudian, setelah data diurutkan baik secara ascending maupun descending, biasanya akan disimpan dalam struktur array. Setelah itu, data tersebut akan disusun langkah-langkah atau algoritma untuk melakukan proses pengurutan. Berikut ini adalah dua jenis utama dari algoritma sorting. Yang pertama yaitu ada yang namanya comparison based sorting. Comparison based sorting merupakan algoritma pengurutan yang bekerja dengan membandingkan elemen-elemen data untuk menentukan urutannya. Jadi harus dibandingkan terlebih dahulu. Contoh algoritma comparison based sorting itu sendiri di antaranya yaitu merge source, quick source, dan heap source. Algoritma yang kedua yaitu non-comparison based sorting. Jika comparison based sorting harus dilakukan dengan membandingkan elemen-elemen untuk menentukan urutannya, sebaliknya yaitu comparison based sorting, maksud saya non-comparison based sorting, adalah algoritma pengurutan yang tidak menggunakan perbandingan antar elemen tersebut. Biasanya digunakan untuk data dalam bentuk bilangan bulat dalam rentang tertentu. Contohnya yaitu counting source dan radix source. Untuk memberikan gambaran bagaimana algoritma sorting tersebut bekerja, berikut adalah langkah-langkah atau proses yang dilakukan pada pengurutan data. Di sini saya akan fokus ke dua algoritma, yaitu yang pertama algoritma merge source. Algoritma merge source merupakan sebuah algoritma sorting yang berbasis perbandingan atau comparison based sorting seperti yang sebelumnya. Perbandingan tersebut dilakukan terhadap data yang berada dalam rangkaian data yang akan diurutkan. Misalkan data pada rangkaian pertama dibandingkan dengan data pada rangkaian kedua dan seterusnya. Untuk contohnya sendiri, di sini terdapat serangkaian data A, yaitu mulai angka 14, 7, 22, 5, 11, dan 9. Untuk proses algoritma merge source itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Pada kolom A, yaitu dituliskan rangkaian datanya, mulai dari angka 14, 7, 22, 5, 11, dan 9. Kemudian untuk kolom A0 yang di bawahnya yaitu deretan angka dari yang sebelah kiri, terdiri dari angka 14, 7, dan 22. Kemudian untuk kolom A1 di sebelah kanan merupakan deretan angka yang dari sebelah kanan.
terdiri dari angka 5, 11, dan juga 9. Selanjutnya untuk kolom A0 yang di bawahnya lagi merupakan deretan angka sebelah kiri yang sudah diurutkan menjadi 7, 14, 22. Kemudian yang sebelah kanan setelah diurutkan yaitu menjadi 5, 9, dan 11. Untuk hasil dari algoritma Mersos yaitu deretan angka akan terurut mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi untuk kolom A hasilnya adalah mulai angka 5, 7, 9, 11, 14, dan yang terakhir yaitu 22 yang paling besar. Sumber referensi untuk algoritma Mersos tersebut saya dapatkan dari BMP, Struktur Data Modul 6, Praktikum Sorting, Kegiatan Belajar 1, Pengantar Sorting, halaman 6.4 sampai halaman 6.7. Selanjutnya yaitu algoritma counting source. Algoritma counting source merupakan salah satu algoritma yang tidak menggunakan perbandingan. Jadi merupakan kebalikan dari algoritma Mersos tadi. Untuk cara bekerja dari algoritma counting source sendiri yaitu dengan menghitung jumlah kemunculan masing-masing nilai elemen dalam array. Kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menentukan posisi elemen dalam array yang sudah terurut. Untuk contohnya, di sini yaitu terdapat serangkaian data A mulai dari angka 2, 0, 1, 2, 1, dan 2. Proses algoritma counting source yaitu pada kolom A yang pertama sama seperti yang tadi dituliskan rangkaian datanya yaitu angka 2, 0, 1, 2, 1, 2. Kemudian untuk kolom C yang di bawahnya merupakan jumlah elemen yang muncul dari kolom yang A ini tadi. Untuk datanya sendiri, ini mulai dari indeks 0 sampai 2. Contohnya, untuk nilai yang 0, angka yang 0, muncul 1 kali. Ini. Untuk nilai yang angka yang 1 muncul 2 kali. Di sini dan di sini. Kemudian untuk angka yang kedua muncul 3 kali. Di sini, dan di sini. Selanjutnya yaitu di bawahnya ada C inverse. C inverse merupakan jumlah dari kolom di C ini. Kolom yang pertama yaitu angka yang pertama pada kolom C yaitu 1. Kemudian kolom yang pertama di C dengan kolom yang kedua dijumlah menjadi 3. 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian kolom yang kedua dijumlahkan dengan kolom yang ketiga menjadi 6. Selanjutnya yaitu pada kolom B. Kolom B adalah jumlah dari penjabaran kolom C. Jadi tadi untuk angka 0-nya muncul 1 kali, dituliskan di sini. Selanjutnya angka 1 muncul 2 kali dan angka 2 muncul 3 kali. Setelah itu
C inverse yang di bawahnya ini adalah pembatas antara kolom yang 0 dengan 1 sesuai yang ini. 0, 1, pembatasnya adalah 0 dan di bawahnya 1. Kemudian untuk pembatas dari angka 1 dan 2, 1 dan 2 adalah 1 dan di bawahnya ada angka 3. Selanjutnya yaitu pembatas 2 yaitu 2 dan 6. Untuk hasil dari algoritma counting source, angkanya masih sama, belum terurut. Mulai dari angka 2, 0, 1, 2, 1, 2. Masih sama dengan yang tadi. Untuk indeksnya sendiri, yaitu mulai angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk sumber referensi algoritma counting source, saya dapatkan dari BMP Struktur Data, Modul 6, Praktikum Sorting, Kegiatan Belajar 1, Pengantar Sorting, halaman 6.8 sampai halaman 6.17. Kemudian, pemrogramannya yaitu sebagai berikut. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu yang pertama dimulai dari public class, ini saya namai dengan merge source. Kemudian menggunakan fungsi void merge untuk menghubungkan dua subarray yang sudah terurut dengan tipe data integer karena berupa angka. Kemudian hitung ukuran dari subarray, panjang subarray kiri dan panjang subarray sebelah kanan. Lalu buat array sementara untuk menyimpan data tersebut. Kemudian inisiasi indeks awal untuk yang sebelah kiri dan array yang sebelah kanan. Kemudian gabungkan kembali antara array yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu proses ascending, yaitu pengurutan dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian menggunakan fungsi void source atau fungsi rekursif untuk membagi array dan memanggil merge source. Setelah semua proses sudah dilakukan, kemudian cetak array yang sudah diurutkan menggunakan cara ascending. Untuk hasilnya yaitu sebagai berikut. Nilai yang pertama, nilai awal adalah 14, 7, 22, 5, 11, dan 9. Setelah proses ascendingnya, hasil yang keluar yaitu 5, 7, 9, 11, 14, dan juga 22. Jadi sudah terurut dari nilai yang paling kecil hingga yang paling besar. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, yaitu buatlah coding pengurutan data dari nilai terkecil hingga yang terbesar dari data berikut: nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, dan nilai 6. Tentukan sendiri nilai untuk variabel nilai 1 sampai nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting source. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut. Pada penjelasan sebelumnya, yaitu terdapat serangkaian data pada kolom A, dimulai dari angka 2, 0, 1, 2, 1, dan 2. Untuk skripnya, yaitu sebagai berikut.
Untuk langkah-langkahnya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu dimulai dari public class, ini saya beri nama dengan counting source. Kemudian untuk fungsinya, menggunakan void source ascending. Karena untuk melakukan counting source secara ascending dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Pada array bertipe data integer, karena berupa angka datanya. Lalu cari nilai maksimum dalam array, in max, kemudian buat array count dan output, lalu inisialisasi count dengan 0, hitung frekuensi setiap elemen, jadi hitung berapa angka yang muncul dari data. Seperti tadi contohnya, angka 0 munculnya berapa kali, seperti itu. Kemudian setelah itu bangun array untuk outputnya. Setelah itu masukkan datanya di sebelah sini. In R mulai angka 2, 0, 1, 2, 1, 2. Kemudian cetak hasilnya dengan fungsi system out print line. Jika program dijalankan, yaitu outputnya nanti seperti ini. Rangkaian data yang awal yaitu 20, 12, 12. Setelah proses array dengan ascending, yaitu berubah jadi 0, 1, 1, 2, 2, 2. Jadi urut nilai angkanya. Untuk program counting source, sumber referensinya saya dapatkan dari BMP Struktur Data Modul 6 Kegiatan Praktikum 2, Praktikum Counting Source, pada halaman 6.35 sampai dengan halaman 6.39. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.